Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sekarang masih halaman 19, baris ke-12 dari bawah. Ya, ke-12 dari bawah barisnya. Pas syair yang ada dalam kurung. Bismillahirrahmanirrahim. Waqna dan qanaahlah. Jadi kita diperintahkan oleh ulama untuk memiliki sifat qanaah. Waqna, qanaahlah. Qanaah itu menerima anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita terima dengan ikhlas dan senang. Itu namanya qanaah. Jadi hendaklah kita berqanaah, punya sifat qanaah. Dengan cara apa? Bitarkil mustaha, dengan meninggalkan yang kita inginkan. Dengan meninggalkan yang kita inginkan. Dan ini hal yang berat. Kita coba. Contohnya makan. Makan itu kita ada kebutuhan, ada keinginan. Kalau kebutuhan sekedar kenyang lalu cukup untuk tenaga untuk tubuh, selesai. Tapi kalau keinginan, pengennya makan yang ini, pengennya yang ini, minumnya pengennya ini. Kemudian kalau perlu di restoran, nah itu keinginan. Padahal yang cukup kebutuhan itu hanya sebatas keperluan untuk tenaga, untuk tubuh. Ya, misalkan ada makanan-makanan yang enak, kita pilih yang paling tidak enak lalu kita makan, maka itu yang disebut dengan meninggalkan yang kita inginkan. Dan ini berat, kita mulai. Karena kitab ini ternyata setelah kita pelajari, itu arahnya adalah ke arah waliullah. Jadi derajat takwa yang untuk mencapai tingkat dekat dengan Allah. Ya, dekat dengan Allah. Jadi bitarkil mustaha, dengan meninggalkan yang kita inginkan. Wal fakhira dan meninggalkan membangga-banggakan. Jadi membangga-banggakan, saya pernah ke restoran ini, saya beli bajunya yang bagus, yang mahal, saya rumahnya mewah. Nah, itu semua meninggalkan membangga-banggakan yang kita miliki. Min mat'amin, berupa makanan.
wa malabisin berupa pakaian, wa manazila berupa tempat tinggal, berupa rumah. Jadi berupa makanan, berupa pakaian, berupa tempat tinggal tidak kita bangga-banggakan, tetapi sesuai kebutuhan kita. Kita untuk tubuh itu butuhnya nasi sama lauk pauk udah selesai. Lalu makanan-makanan mewah itu tidak kita butuhkan. Kalau kita mampu itu punya uang, lalu kita meninggalkan makanan-makanan mewah, itu dicintai oleh Allah. Tapi kalau nggak bisa, masih boleh karena hukumnya tetap halal. Jadi, tapi untuk derajat yang tinggi di sisi Allah, itu keinginan nanti makan di sini itu udah ditinggalkan oleh orang-orang tertentu. Pakaiannya harus yang bagus, pakaiannya harus yang samaan kafelan misalkan. Pokoknya yang harus mewah itu sudah nggak ada keinginan cita-cita ke arah itu. Begitu juga tempat tinggal. Tempat tinggal itu secukupnya dan tidak pengen beli rumah lagi. Nah itu berlebihan yang seperti itu. Jadi qanaah diajarkan caranya oleh para ulama. Tinggalkan keinginan, tinggalkan membangga-banggakan berupa makanan, berupa pakaian, dan berupa tempat tinggal. Jadi keinginan makanan yang mewah kita tinggalkan, keinginan pakaian yang mewah kita tinggalkan, karena pakaian itu fungsinya menutup aurat, bukan bagus-bagusan. Begitu juga rumah yang megah-megah, kita cukup punya satu. Nah, cukup punya satu dan tidak berkeinginan pengen beli lagi rumah. Nah, maka itu sudah berlebihan. Selanjutnya bayana ulama musannif pengarang kitab menjelaskan bihaza dengan bait syair ini, bihaza dengan syair ini, ma tahsulu apa-apa yang engkau peroleh, bihi dengannya dengan ma itu dengan apa-apa, minal qanaati dari qanaah, berupa qanaah. Jadi kita bertanya bagaimana cara qanaah. Nah, ulama ngasih tahu caranya. Menerima terhadap anugerah Allah itu bagaimana caranya? Tinggalkan keinginan. Nah, itu caranya untuk sampai qanaah yang bagus. Jadi tinggalkan keinginan dunia. Makanan tidak perlu mewah, yang penting ada, bisa cukup untuk tenaga. Kemudian pakaian tidak perlu mewah, yang penting menutup aurat. Rumah tidak perlu mewah, yang penting ada untuk tempat tinggal. Nah, jadi tinggalkan keinginan-keinginan. Jadi itu cara daripada kita punya sifat qanaah. Wal maknanya adalah, makna syair ini adalah wardo, ridolah, ya tolibal akhirati, wahai penuntut akhirat, orang yang mencari kebahagiaan akhirat. Jadi ridholah wahai orang yang mencari kebahagiaan akhirat, bitarkima dengan meninggalkan apa-apa, tashtahihi yang diinginkan, an nafsu oleh nafsu. Jadi tinggalkanlah apa-apa yang diinginkan oleh nafsu, watafakhoro dan membangga-banggakan. Tinggalkanlah yang dibangga-banggakan oleh nafsu, bihi dengannya, minal matoimi berupa ma itu berupa apa-apa itu berupa minal matoimi berupa makanan, wal malabisi pakaian, wal manazili dan tempat tinggal. Jadi makanan secukupnya saja, yang penting halal. Yang dianjurkan oleh Rasul, berhenti makan sebelum kenyang. Tinggalkan keinginan-keinginan makan yang mewah, makan yang selalu enak, bukan berarti nggak boleh. Kita suatu saat boleh, suatu saat kita makan
Tapi orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, keinginan yang terus-menerus makan enak itu sudah dihindari. Cita-cita pengen selalu yang enak itu dihindari, urusan dunia. Wal malabis, begitu juga pakaian, dan begitu juga pakaian. Pakaian itu yang penting menutup aurat. Wal manazil, dan rumah. Rumah itu yang penting bisa buat pulang lalu tidur udah selesai. Lalu bisa buat duduk-duduk. Jadi tidak perlu mewah, tidak perlu perabotan-perabotan mewah, itu bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Nah, keinginan itu kita tinggalkan. Keinginan dan juga untuk pamer biasanya. Punya barang mahal, kita pengen cerita, kita pengen ngomong ke orang lain. Nah, jadi pajangan-pajangan yang berlebihan, maka itu semua bukanlah kebutuhan. Nah, orang yang mencari kebahagiaan akhirat, ingin punya sifat qanaah, itu ditinggalkan. Kalau belum bisa, masih boleh. Karena selama halal masih boleh. Tapi kalau ingin lebih nilainya di sisi Allah, itu benar-benar ditinggalkan. Jadi selama halal masih boleh. Jadi sifat zuhud, sifat qanaah itu mengambil secukupnya saja dari dunia yang halal. Nah, yang enggak perlu buat akhirat ditinggalkan meskipun itu halal. Wardo, dan ridholah bil yasiri, dengan yang sedikit, minha, dari hal itu, minha, dari pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ridholah dengan yang sedikit yang kita miliki, atau kita mengambil sedikit saja dari yang seharusnya kita miliki. Wahwa, yaitu, maksudnya wahwa adalah sedikit, yaitu sedikit adalah ma yasuddul ju'a, apa-apa yang bisa menghilangkan lapar, minal mat'ami, berupa makanan yang bisa menghilangkan lapar. Nah, itu disebut dengan sedikit. Asal laparnya sudah hilang, berarti kita punya tenaga untuk ibadah, berarti kita punya tenaga untuk beraktivitas, itu sudah cukup. Berarti makanan mewah tidak dibutuhkan. Wa ma yasturu, dan apa-apa yang bisa menutup al-aurata, aurat, minal malbasi, berupa pakaian. Kalau dibalik, pakaian yang bisa menutup aurat. Jadi ma itu adalah ma mausul, lalu ada min, berarti min itu min bayan. Min bayan menjelaskan kandungan ma itu, kandungan apa-apa itu, yaitu berupa pakaian. Pakaian yang bisa menutup aurat. Jadi pakaian itu yang bisa menutup aurat. Ya, jadi zaman sekarang ini kalau sibuk itu paling cuma 4 pakaian cukup. 4 pakaian, 4-4-nya menutup aurat. 1 dipakai, masih punya sisa 3. Ntar dipakai lagi, ini dicuci, masih punya sisa 2. Kita pakaian udah selemari, masih pengen beli lagi tuh gambarannya. Jadi zaman sekarang itu 4 cukup. Kalau zaman dulu ada gubernur yang Said bin Amir, yang punya pakaian itu 1. Jadi kalau dicuci nggak punya pakaian buat keluar. Jadi punya 1 hari yang nggak bisa ditemui orang karena nunggu kering pakaian. Itu sekedar gambaran. Said bin Amir itu zaman Rasul, sahabat Rasul. Ya, itu diantaranya. Jadi rata-rata umat Islam dulu zuhud. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau zuhud dipraktekkan, ya 4 pakaian cukup, ya. Tapi kalaupun kita punya, ya tidak jadi masalah. Yang berat di makanan zuhud itu satu. Iya, yang berat di makanan. Ayam gitu. Iya. Tapi tidak jadi masalah. Apalagi kalau ada tamu. Nah, jadi yang kita bisa kita lakukan, yang nggak bisa kita lakukan. Misalkan lagi nggak ada tamu, udah sederhana dulu,
nanti ada tamu, ya beda lagi, nggak jadi masalah, karena menghormati tamu juga hukumnya wajib juga. Jadi kita menghormati tamu. Nanti kalau nggak ada tamu, sederhana dulu. Sederhana bukan karena nggak punya duit, tapi mengamalkan sifat ini, kita coba seperti itu. Ya, jadi sebatas kemampuan kita dulu, Wama dan apa-apa yadfa'u yang bisa menolak al-harro panas, wal barda dan dingin, minal manzili berupa rumah. Rumah itu yang bisa menolak panas dan dingin. Ya, jadi yang penting ada temboknya, ada jendela, udah selesai rumah itu. Tidak harus besar, tidak harus mewah. Ya, ya sebenarnya ketika malu sebenarnya udah membangga-banggakan. Ya, jadi ini iya, jadi ya kurang lebih seperti itu. Kita berusaha. Ya, jadi keinginan untuk berlebihan itu kita hindari. Keinginan untuk berlebih-lebihan. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala berkata, Anas berkata, ja'at datang Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Fatimah. Fatimah datang bikis roti khubzin, dengan potongan-potongan roti, li Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas melihat Fatimah itu datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lalu membawa potongan-potongan roti. Faqala laha, lalu Rasulullah bersabda laha kepada Fatimah, ma hadzihil kisratu, apa ini potongan-potongan roti? Potongan-potongan roti apa ini? Ya Fatimatu, wahai Fatimah. Jadi Fatimah itu datang ke rumah Rasulullah lalu membawa potongan-potongan roti. Lalu apa ini wahai Fatimah, kata Rasulullah. Qalat, Fatimah menjawab, kirson khobaztuhu, ini adalah roti-roti kecil yang saya buat, yang saya membuatnya. Khobaztuhu, mengadoninnya, adonan, lalu saya membuatnya. Jadi ini adalah roti yang saya buat wahai Rasulullah. Falam tatlub, dan saya belum walam tatlub nafsi, dan diri saya belum mengambil, belum meminta, maksudnya belum mengambil. Jadi saya buat roti ini, lalu saya belum sempat makan, lalu saya belum mencicipi, langsung dibawa ke rumah ayahnya Rasulullah SAW. Hatta atituka, sehingga saya datang kepada engkau. Jadi saya bikin roti kecil, kemudian belum sempat saya makan, saya datang kepada engkau wahai Rasulullah. Bihazihil kisroti, dengan membawa potongan-potongan roti ini. Faqala, maka Rasul bersabda, amma innahu awwalu mat'amin, amma adapun, innahu sesungguhnya ini adalah awwalu ta'amin, makanan pertama, dakhola yang masuk, fama abika, ke dalam mulut ayahmu, munzu salasati ayyamin, semenjak 3 hari. Jadi ini Fatimah, ini adalah makanan pertama yang masuk ke dalam mulut ayahmu, mulut saya, sebelum
semenjak 3 hari. Jadi Rasulullah itu 3 hari nggak makan. 3 hari nggak makan udah biasa. Jadi Rasul, keluarga Rasul 3 hari nggak makan udah biasa. Ya, kalau kita tiap hari pasti makan. Itu sekedar gambaran zuhudnya Rasul, dan sahabat itu banyak yang meniru Rasul. Jadi Fatimah itu pengen makan, dia ingat ayahnya, jadi dibawa ke tempat ayahnya lalu makan bersama. Lalu ketika sampai ke ayahnya, ayahnya bilang, ini adalah roti pertama yang saya makan sejak 3 hari belum makan. Jadi air minum selama 3 hari baru makanan pertama. Kenapa? Iya. Jadi lebih banyak puasa, yaitu sekedar gambaran kehidupan Rasulullah. Kehidupan Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah kalau minta kepada Allah, ya Allah berilah makanan, turun dari langit, apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu kehidupan Rasulullah, begitu kehidupan keluarga Rasulullah. Fanzur, maka perhatikanlah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ila hazihi sayyidati syarifati, kepada junjungan kita yang mulia, maksudnya Fatimah, haisu rodiyat, ketika dia ridho, bil yasiri, dengan yang sedikit, minal khubzi, berupa roti. Jadi dia ridho terhadap roti yang sedikit, punya makanan sedikit, makan bersama ayahnya. Wanzur, dan perhatikan juga, ila hadzan nabiyil karim, kepada nabi yang mulia ini, haisu lam yazuk, tatkala beliau tidak merasakan salah satu ayamin, selama 3 hari, syai'an, sedikit pun, minat to'ami, dari makanan. Tabayyana laka, ya, minat to'ami, dari makanan. Jadi kita renungkan juga nabi kita yang mulia ini selama 3 hari tidak makan, lalu diberi makan oleh Fatimah, dibawakan makan. Ya tabayyanu, maka menjadi jelas, laka, bagimu, apa-apa, amaroka, yang diperintahkan, bihi, dengan hal itu, al-musannifu, oleh pengarang kitab ini. Jadi syair ini lebih dijelaskan dengan hadis Rasul. Berarti kalau kita makan sedikit, Rasul 3 hari pernah nggak makan. Kalau kita pakaian seadanya, Rasul lebih seadanya. Kalau kita rumahnya kecil, Rasul insya Allah rumahnya lebih kecil dari kita. Itu sekedar gambaran sehingga kita bisa memahami makna syair ini. Jadi makna syair ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir yang tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur, maka perhatikanlah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ila hadhihi sayyidati syarifati, kepada junjungan yang mulia ini, maksudnya adalah Fatimah radhiyallahu anha, haisu rodiyat, tatkala beliau ridho, bil yasiri, dengan yang sedikit, minal khubzi, dari roti. Jadi beliau itu ridho dengan roti yang sedikit, lalu dibagi kepada ayahnya. Wanzur, dan perhatikanlah, ila hadzan nabiyil karim, kepada nabi yang mulia ini. Perhatikanlah kepada nabi yang mulia ini, haisu tatkala
lam yazuk tidak merasakan salasata ayamin selama 3 hari syai'an sedikit pun minat to'ami berupa makanan. Jadi Rasulullah 3 hari tidak makan itu sudah biasa. 3 hari tidak makan itu sudah biasa untuk Rasulullah dan keluarganya. Yatabayyanu maka menjadi jelas laka bagimu ma apa-apa amaroka bihil musannifu yang diperintahkan oleh musannif. Qala Sahlu bin Abdillahi radhiyallahu anhu. Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ijtama'al khairu kulluhu, kebaikan itu seluruhnya terkumpul fi arba'i hisalin, di dalam 4 perbuatan. Jadi kebaikan itu seluruhnya terkumpul di dalam 4 perbuatan. Wabiha, dan dengan 4 perbuatan ini sorol abdalu abdalan, banyak orang-orang yang bisa menjadi wali. Sorol abdalu, orang-orang menjadi abdalan waliullah, wali abdal. Jadi dengan melaksanakan 4 perbuatan ini banyak orang yang menjadi waliullah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 perbuatan itu yang bisa mengumpulkan kebaikan dan bisa menjadikan orang menjadi waliullah? Ikhmasul butuni, mengosongkan perut. Jadi memperbanyak lapar daripada kenyang itu dicintai oleh Allah. Dimulai dari memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ya, lalu puasa itu melatih kita untuk memperbanyak lapar. Dengan lapar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah makin lebih khusyuk. Wasumtu, diam. Yang kedua adalah diam. Kita lebih banyak diam daripada bicara. Kalau bicara, bicaralah yang baik, bicaralah yang benar, jangan bicara yang tidak karuan. Wal khalwatu, menyendiri. Nah, kita lebih banyak menyendiri. Menyendiri itu berarti tidak bersama manusia, tidak bersama orang lain. Kita menyendiri, kita bisa berzikir, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa merenungkan kitab-kitab, membaca buku dan lain sebagainya. Wal khalwatu, menyendiri, wassaharu, dan bangun malam untuk ibadah. Nah, ini dilakukan oleh wali-wali Allah. Jadi usahakan kita bangun malam untuk ibadah kepada Allah, lebih banyak bangun malamnya daripada tidurnya. Itu para waliullah. Kita ini banyakkan tidur daripada melek malam untuk ibadah, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita menjadi orang yang dekat dengan Allah dengan melaksanakan 4 hal ini. Memperbanyak puasa, memperbanyak diam, memperbanyak menyendiri jauh dari manusia, dan memperbanyak bangun malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.